Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keisha Febriani. NIM aku 25070160043. Aku berasal dari kelas Psikologi 2B UIN Wali Songo, Semarang. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan religi pada masa dewasa akhir dalam perspektif psikologi perkembangan. Topik ini penting kita bahas karena religiulitas menjadi salah satu aspek yang mengalami perubahan yang cukup signifikan ketika seseorang memasuki usia lanjut. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari kita bahas bersama-sama. Pertama, kita perlu memahami bahwa dewasa akhir adalah tahap perkembangan yang umumnya sih dimulai pada usia 60 tahun ke atas. Pada masa ini, individu mulai mengalami berbagai perubahan baik secara fisik, emosional, sosial, maupun spiritual. Nah, salah satu perubahan yang cukup menonjol adalah perkembangan religi. Perkembangan religi ini sendiri sih merupakan proses perubahan dan pendalaman seseorang dalam memahami, menghayati, serta menjalankan nilai-nilai agama sepanjang hidupnya. Jadi, perkembangan religi tidak hanya berarti semakin rajin beribadah, tetapi juga mencakup peningkatan spiritual, keyakinan, dan pemaknaan hidup. Pada masa dewasa akhir terdapat berbagai karakteristik perkembangan religi yang umumnya terjadi. Yang pertama itu religiulitas individu. Biasanya menjadi lebih mendalam. Banyak lansia yang mulai lebih rajin beribadah, mengikuti kegiatan keagamaannya, serta memperbanyak doa. Yang kedua itu menjadi sumber ketenangan psikologis. Nah, saat individu itu mengalami masalah seperti sedang sakit keras, kehilangan pasangan, atau kesepian, individu itu cenderung mencari ketenangan melalui agama. Nah, yang ketiga ini meningkatkan kesadaran akan kematian. Pada usia lanjut, seseorang tuh akan mulai menyadari bahwa hidupnya ini memiliki batas, sehingga lebih mempersiapkan diri secara spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir, individu ini mulai memaknai hidupnya secara lebih mendalam, serta melakukan refleksi terhadap perjalanan hidupnya. Selanjutnya, perkembangan religiulitas pada individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, ada pengalaman hidup. Semakin banyak pengalaman yang dilalui oleh seseorang, maka biasanya semakin banyak pula pembelajaran hidup yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Yang kedua, itu adalah lingkungan sosial. Individu yang memiliki lingkungan sosial yang religius akan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Sebaliknya, begitu. Yang ketiga, kondisi kesehatan. Ketika kesehatan mulai menurun, individu itu menjadi lebih sadar akan keterbatasan manusia, sehingga manusia tersebut akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah pendidikan atau pengetahuan agama yang membantu seseorang memahami ajaran agamanya masing-masing secara lebih matang. Dan semakin orang mempelajari agamanya, dan semakin kuatlah religiulitas seseorang. Selanjutnya, religi memiliki berbagai fungsi yang penting pada masa dewasa akhir. Yang pertama itu sebagai sumber ketenangan emosional, karena agama dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan rasa takut. Yang kedua, sebagai penguat mental ketika individu mengalami kesulitan hidup. Nah, ketika individu ini mengalami kesulitan hidup, individu ini cenderung mendekatkan dirinya kepada Tuhan, meminta pertolongannya kepada Tuhan. Yang ketiga, sebagai pedoman moral dalam berperilaku. Kita sebagai umat yang beragama sudah pastinya diajarkan dalam agama kita masing-masing dalam berperilaku dan berpedoman moral dalam bertingkah laku. Yang keempat, ada membantu individu menerima kenyataan hidup dan kematian dengan lebih ikhlas. Saat individu memasuki usia yang lebih lanjut, individu mulai meyakinkan bahwa hidup ini pasti ada batasnya. Makanya perkembangan religi ini pasti ada pada masa dewasa akhir. Selanjutnya, jika materi ini tuh dikaitkan dengan teori perkembangan Erik Erikson, masa dewasa akhir akan berada pada tahap integrity versus despair. Pada tahap ini, individu akan memulai kembali kehidupannya. Jika merasa hidupnya bermakna dan dijalani dengan baik, maka akan muncul integrity atau kepuasan dalam hidup. Namun, jika dipenuhi dengan penyesalan,
maka akan muncul despair atau keputusasaan. Dalam hal ini, agama berperan membantu individu menerima hidup, menjadi rasa syukur dan memandang kehidupannya sebagai sesuatu yang bermakna. Nah, sampailah kita pada akhir video ini. Sebagai kesimpulan, perkembangan religi pada masa dewasa akhir merupakan proses meningkatkan kedalaman spiritual, penghayatan agama, dan pencarian makna hidup pada individu yang memasuki usia lebih lanjut. Religi ini membantu individu dalam menghadapi perubahan hidup, memperoleh ketenangan batin, serta mempersiapkan diri dalam menghadapi akhir kehidupan dengan lebih tenang dan ikhlas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I just had to let you know you're